Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 4 Mei 2023, hari yang baru Tuhan ciptakan agar kita bersukacita di dalamnya. Mari kita akan mengarahkan pikiran kita dan menyediakan hati kita sebagai tempat untuk menerima berkat firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Kekuatan Iman di Tengah Situasi Sulit. Kita akan membaca 2 ayat dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama tidak ada nabi selain dari Habakuk yang begitu jelas di dalam mengajarkan tentang iman. Ia mengajarkan bahwa iman yang hidup tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan ataupun sulitnya situasi di sekitar kita. Iman tidak pernah ragu sekalipun dalam kondisi yang tidak menjanjikan. Seperti sebuah tulisan yang mengatakan, keraguan melihat rintangan, iman melihat jalan. Keraguan melihat gelapnya malam, iman melihat terangnya siang. Keraguan takut mengambil langkah, iman berani melompat tinggi. Keraguan bertanya, siapa yang percaya? Iman menjawab, saya percaya. Perang atau penyerbuan yang dilakukan Babel menimbulkan krisis bagi umat Allah, termasuk Nabi Allah yang bernama Habakuk. Kejatuhan bangsanya tidak hanya menyebabkan mereka kehilangan kebebasan dan sukacita, tetapi juga kehilangan apa yang mereka butuhkan setiap hari. Pohon ara, anggur, dan zaitun merupakan tanaman tahunan yang sangat penting dan bermanfaat di daerah Palestina. Buah ara dijadikan makanan tambahan yang sangat digemari karena selain dapat dimakan secara langsung, bisa juga dibuat menjadi kue yang tahan lama yang dikenal dengan nama kue ara. Saudara bisa membacanya dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 18, pasal 30 ayat 12. Selain itu mereka juga menggunakan ara sebagai obat. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 7. Buah anggur merupakan bahan utama untuk membuat minuman yang enak dan menyukakan hati. Anggur adalah minuman yang umum dan hampir selalu ada di setiap acara makan mereka. Anggur juga mempunyai khasiat sebagai obat, sehingga besar kemungkinan mereka pun menggunakannya sebagai minuman kesehatan. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Sedangkan buah zaitun merupakan bahan pokok yang dipakai untuk membuat minyak atau margarin, yang kemudian digunakan di dalam masak-memasak. Minyak untuk lampu juga terbuat dari buah zaitun. Gagal panen ara, anggur, dan zaitun artinya masalah besar bagi mereka, karena ketiga tanaman ini adalah bahan pokok kehidupan mereka. Tetapi walaupun di dalam keadaan yang sulit dan berkekurangan, sekalipun situasi kacau balau dan tidak ada kedamaian di mana-mana, namun iman Habakuk tidak dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Habakuk mengajarkan suatu keyakinan yang tanpa syarat kepada Allah. Suatu keyakinan yang tidak didasarkan kepada apa yang dilihatnya, bagaimana keadaannya, atau apa yang dialaminya. Kenyataan yang ada di depan mata boleh mengecewakan
atau bahkan menyakitkan, tetapi ia tetap percaya. Saudara-saudara, Habakuk mengajarkan kepada kita, orang Kristen yang hidup di zaman akhir ini, suatu prinsip tentang keyakinan yang sekalipun kekurangan, sekalipun ditindas, sekalipun dilupakan, sekalipun sakit, sekalipun keadaan kacau, sekalipun tidak ada alasan untuk percaya, janganlah goyah dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan hanya percaya dan setia kepada Tuhan di dalam keadaan yang baik saja. Iman adalah mempercayai apa yang tidak kita lihat, dan upah dari iman adalah melihat apa yang kita percayai. Surat Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bila kita mengharapkan sesuatu, maka kita harus memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Habakuk. Karena dengan demikian, maka apa yang tidak kita lihat, yaitu sesuatu yang kita harapkan, akan menjadi kenyataan apabila iman kita tetap teguh, tidak tergoncangkan sekalipun situasi sulit. Dalam surat Roma pasal 4 ayat 17 tertulis demikian, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tentang siapakah ayat ini berbicara? Tentang Abraham. Waktu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan, maka Abraham melakukannya tanpa ragu-ragu, karena dia percaya kalau toh anak ini harus mati untuk memenuhi kehendak Tuhan, maka Tuhan yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, sanggup menghidupkan orang mati. Bahkan Allah menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Iman seperti Habakuk dan Abraham inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita harapkan dalam hidup ini. Ada banyak kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Ada banyak pergumulan dan kadang-kadang kehidupan kita menjadi kacau. Tetapi jangan pernah surut kepercayaan kita kepada Tuhan yang hidup. Kita harus memiliki iman yang benar-benar hidup, yang selalu melihat ada jalan, yang selalu melihat terangnya siang, yang tidak takut mengambil langkah, dan yang selalu menjawab, saya percaya bahwa Tuhan maha kuasa dan sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Biarlah renungan pagi hari ini memperkuat iman kita masing-masing, karena perjalanan iman kita masih panjang. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang berhenti di tengah jalan karena terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak melihat kekacauan. Mari kita berjalan terus, karena Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tidak ada lain kata yang bisa kami ucapkan, hanyalah ucapan syukur yang tidak henti-hentinya kami sampaikan kepadamu, karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang memperhatikan setiap kebutuhan kami. Bapa, kuatkan iman kami untuk tetap percaya, sekalipun dalam kondisi yang tidak menjanjikan, sekalipun apa yang kami lihat sangat berlawanan dengan apa yang kami harapkan, dan ada banyak ketidakmungkinan yang kami lihat di depan kami.
Tetapi pagi hari ini kalau Engkau berbicara tentang iman Habakuk dan iman Abraham, kami percaya Tuhan punya maksud yang luar biasa agar iman kami bangkit pagi hari ini dan kami terus berlari-lari untuk mencapai tujuan akhir kami dengan iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan walaupun banyak halangan dan rintangan. Tetapi kami tetap memandang kepada Yesus Kristus karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Iman yang murni tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh sikap hati yang tetap percaya. Selamat berkarya, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Jangan heran dan jangan terkejut kalau banyak rintangan dan halangan. Tetapi kalau kita punya iman kepada Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka perjalanan hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Tidak perlu takut, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.